Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswa SD di Cendekia kelas 2? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, marilah kita buka pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca berdoa ya. Angkat tangannya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini penuh dengan keberkahan. Nah, pada hari ini Bulika akan menyampaikan materi tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang yang penuh dengan keteladanan. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat penyayang tanpa membedakan satu dan yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi semua makhluknya. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai seorang saudara kembar yang bernama Ishu. Namun Ishu tidak menyukai Nabi Yakub alaihissalam karena Nabi Yakub dirasa lebih disayangi ibunya daripada Ishu. Nah, karena sifat iri dari Ishu ini, maka Ishu berperilaku yang tidak baik kepada Nabi Yakub. Karena perilaku Ishu yang tidak baik, maka Nabi Yakub pun meminta saran kepada ayahandanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak kemudian memberikan saran kepada Nabi Yakub untuk hijrah ke Padan Aram di Irak. Di Padan Aram di Irak ada saudara ibundanya yang bernama Laban. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam pun mengikuti saran dari ayahandanya untuk hijrah ke Padan Aram di Irak. Di sana Nabi Yakub alaihissalam hidup berbahagia. Di sana Nabi Yakub alaihissalam memiliki dua istri yang bernama Rahil dan Laiyah. Rahil memiliki dua orang putra yang bernama Yusuf dan Bunyamin, sedangkan Laiyah melahirkan 10 putra. Nabi Yakub alaihissalam mencintai, menyayangi semua anggota keluarganya. Nabi Yakub alaihissalam senantiasa berpesan kepada anak-anak dan keluarganya serta umatnya untuk senantiasa beramal soleh dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada usia lanjut, Nabi Yakub alaihissalam hidup bersama putranya yang bernama Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam wafat pada usia 147 tahun di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam semasa hidupnya selalu mengajak umatnya untuk berada di jalan yang benar. Beliau sangat menyayangi umatnya, keluarganya, dan anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari serangan musuh-musuhnya. Kasih sayang kepada sesama. Allah telah menurunkan banyak nikmat kepada kita semua makhluknya dan semua makhluknya. Nah, untuk itu kita sebagai makhluk Allah harusnya mensyukuri semua nikmat dan rahmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, cara mensyukurinya adalah dengan saling menyayangi, saling membantu, dan saling meringankan sesama manusia. Wujud dari kasih sayang adalah saling membantu dan saling meringankan beban antar sesama. Wujud kasih sayang kepada sesama manusia, kepada hewan, tanaman, dan lingkungan sekitar kita. Contohnya, yang pertama,
kita dengan orang tua kita. Nah, kita harus senantiasa sayang dan mentaati semua perintah orang tua kita. Dan kalau diberi saran sama orang tua kita, kita harus mengikutinya dengan baik. Kemudian kita harus juga menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kalau usianya lebih tua dari kita, maka kita harus senantiasa hormat kepada orang yang lebih tua dan menyayangi orang-orang yang lebih kecil dari kita, harus sayang sama adiknya. Nah, kemudian yang kedua, menyayangi hewan peliharaan kita. Saat kita menyayangi hewan peliharaan kita dengan cara bagaimana? Yaitu dengan memberi makan secara rutin hewan peliharaan kita. Jangan sampai kelaparan nanti bisa mati. Kemudian membersihkan kandang dan lingkungan kandangnya supaya tetap bersih. Kemudian yang ketiga, memeriksakan kalau hewan peliharaan kita itu baru sakit ataupun diobati supaya sehat kembali. Kemudian yang seterusnya yaitu menyayangi tumbuhan ataupun tanaman yang kita punyai di rumah supaya sehat dengan cara yang pertama, menyirami secara teratur. 2. Memberi pupuk secukupnya supaya tetap sehat, tambah sehat. Kemudian yang ketiga, dengan mencabuti rumput yang tumbuh di sekitar tanaman kita supaya berkembang dengan baik. Itu tadi saat kita menyayangi sesama manusia, tumbuhan, dan hewan di lingkungan sekitar kita. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.